Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi untuk rekan-rekan yang menghadiri conference ini di sekitar Washington. Dan selamat malam untuk rekan-rekan yang menghadiri conference di Indonesia. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat bersama-sama hadir walaupun secara daring atau virtual, tetapi silaturahminya tetap terasa. Kita sama-sama berdoa semoga nantinya pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kita dapat melakukan conference secara offline. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah tidak asing dengan istilah Black Lives Matter. Gerakan ini atau slogan ini sangat sering muncul beberapa hari belakangan, baik di sosial media, TV, koran, maupun radio. Gerakan ini pun sebenarnya sudah ada sejak tahun 2013, diinisiasi oleh komunitas African American di USA. Black Lives Matter sangat sering menyelenggarakan demonstrasi memprotes kematian orang kulit hitam di tangan polisi. Dan mereka juga sering membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan profiling berdasarkan ras, kebrutalan polisi, bias rasial, dan juga ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat. Dan puncaknya pada tanggal 25 Mei 2020, gerakan ini semakin memanas. Hal ini terjadi karena seorang African American bernama George Floyd tewas dibunuh dalam penangkapan di Minneapolis. Seorang petugas bernama Derek Chauvin menangkap Tuan Floyd karena tuduhan bahwa menggunakan uang palsu dalam sebuah toko sebesar $20. Petugas menahan berlutut di leher Floyd selama kurang lebih 8 menit. Walaupun pada akhirnya Tuan Floyd dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dan setelah kematiannya, akhirnya protes terhadap kekerasan polisi, khususnya terhadap orang kulit hitam, cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat, bahkan akhirnya demonstrasi ini menyebar ke seluruh dunia. Menurut saya, Black Lives Matter merupakan kegiatan yang bukan politik. Ini bukan merupakan agenda politik. Gerakan ini menuntut hak asasi manusia yang sangat dasar. Sudah sepantasnya kita tidak membedakan ras ataupun suku seseorang. Bagaimana kita bertindak haruslah berdasarkan dengan kepribadian masyarakat itu sendiri. Profiling secara ras, gender, maupun suku merupakan hal yang sangat-sangat tidak patut. Lalu muncul juga gerakan All Lives Matter. Gerakan ini sangat-sangat tidak berpengertian dan tidak patut dicontoh. All lives can't matter until Black Lives Matter. Semua kehidupan harusnya berarti setelah kehidupan kulit hitam berarti. Dan juga tingkat rasisme terhadap kaum ras kulit hitam itu tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja. Di Indonesia sendiri, rasisme terhadap ras kulit hitam, yaitu rekan-rekan kita yang berasal dari Ambon dan Papua, masih sangat tinggi. Sudah sepatutnya kita berubah, kita mengubah jati diri kita. Lalu apa yang harusnya kita lakukan? Pertanyaan ini saya lontarkan kepada diri saya sendiri. Apa yang bisa saya lakukan? Anda dapat memulai dengan mempraktekkan sikap anti-rasisme dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah membedakan seseorang hanya berdasarkan warna kulitnya atau tempat dia berasal. Karena value atau nilai setiap orang pastilah ada di dalam dirinya sendiri. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari jenis ras, agama, suku, maupun gender. Setiap manusia mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama sebagai seorang manusia. Mereka mempunyai hak untuk hidup, hak untuk menjalankan kesehariannya, dan hal itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Lalu kita juga dapat menyebarkan awareness melalui sosial media, karena jika kita ikut turun atau bertindak,
selama pandemi COVID-19 ini termasuk sangat rentan. Jadi hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah menyebarkan awareness atau menyebarkan informasi melalui sosial media. Kita harus berusaha mendidik masyarakat-masyarakat yang masih belum mengerti atau belum paham tentang bagaimana rasisme. Dengan tindakan-tindakan tersebut, saya berharap kita tidak hanya dapat menjadi manusia-manusia yang lebih baik, tetapi juga manusia yang saling menghargai, saling menolong, dan juga saling berpengertian. Terima kasih telah mendengarkan pidato singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.